Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah formula yang kedengarannya simple, tapi punya kekuatan buat mengubah cara kita ngelihat dunia. Yap, ini dia, formula rasa syukur. Pernah nggak sih, kalian lagi asik-asik scroll media sosial, tiba-tiba ngerasa, kok hidup gini-gini aja ya? Atau pas lihat pencapaian temen, langsung kepikiran, duh, gue kok ketinggalan banget? Tenang, kalian nggak sendirian. Perasaan ini tuh wajar banget di zaman sekarang. Nah, sekarang yuk kita bedah akar masalahnya. Oke, kita mulai dari sumber kegelisahan itu. Sesuatu yang kita semua, sadar atau enggak, sering banget alami. Kita sebut aja jebakan perbandingan modern. Tiap hari, kita kan dicokokin sama etalase kehidupan orang lain. Liburan keren, jabatan baru, keluarga yang kelihatannya sempurna. Masalahnya apa? Kita tanpa sadar ngebandingin highlight reel mereka itu sama behind the scenes hidup kita. Ya, lengkap dengan semua berantakannya, semua perjuangannya. Jelas nggak seimbang kan? Nah, akibatnya ke mental kita itu dalam banget. Kebiasaan ngebandingin ini ngebuat perasaan nggak cukup yang nggak ada habisnya. Bikin kita cemas, gelisah, dan yang paling parah, kita jadi lupa sama semua hal baik yang udah kita punya. Ini tuh resep jitu buat numbuhin rasa iri dan bikin batin capek sendiri. Terus gimana dong cara keluarnya dari jebakan ini? Yang menarik, solusinya itu bukan dari aplikasi kekinian atau tren self-help terbaru, tapi justru dari sebuah kearifan kuno yang udah terbukti relevan ribuan tahun. Ini bukan soal life hack atau trik-trik produktivitas. Ini jauh lebih fundamental. Ini tentang mengubah cara kita memandang. Sebuah mindset shift yang benar-benar bisa mengubah segalanya dari dalam. Dan ini dia, jantung dari solusinya, sebuah nasihat dari tradisi hadis. Idenya sederhana banget, tapi revolusioner. Untuk urusan dunia, lihat ke bawah, jangan ke atas. Kenapa? Karena dengan cara ini, kita bakal langsung sadar betapa banyaknya nikmat yang selama ini kita anggap biasa aja. Biar kita satu frekuensi nih, hadis itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini kayak catatan ajaran, tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang jadi salah satu sumber panduan utama dalam Islam. Oke, terus gimana cara prakteknya? Gampang kok. Anggap aja ini aturan pandangan dua arah. Sebuah panduan simpel soal kemana kita harus melihat dan kapan waktunya. Jadi, aturan ini ngebagi hidup kita jadi dua arena besar. Pertama, urusan duniawi, soal harta, status, barang-barang yang kita punya, bahkan penampilan fisik. Kedua, urusan spiritual dan karakter, soal iman, ilmu, kebaikan, dan disiplin diri. Nah, ini aturannya, penting banget. Untuk urusan duniawi, kita disuruh lihat ke bawah, ke mereka yang punya lebih sedikit dari kita. Tujuannya, biar tumbuh rasa syukur. Tapi, untuk urusan karakter dan spiritual, kita justru harus lihat ke atas, ke mereka yang lebih baik dari kita, biar kita termotivasi untuk terus berkembang. Beda arena, beda arah pandang. Tapi, penting banget nih buat dicatat, ini bukan sekedar ngelihat pasif aja. Ini adalah latihan sadar yang disebut ghadul bashar, secara aktif menjaga pandangan. Kayak kita lagi ngebangun tameng mental buat ngelindungin diri dari racun perbandingan yang ada di mana-mana. Oke, terus apa hasilnya kalau kita konsisten ngelakuin ini? Yuk kita lihat ilmu di balik kepuasan batin yang bisa kita dapatkan. Tujuan akhirnya tuh kita bisa nyampe ke satu kondisi yang namanya qanaah. Ini bukan berarti pasrah ya, tapi sebuah rasa puas dan damai yang tulus dari dalam. Perasaan cukup yang mendalam, benar-benar bahagia dengan apapun yang udah Tuhan kasih. Kalau kita pikir-pikir, alur psikologisnya tuh masuk akal banget. Langkah pertama, kita ngeliat orang yang kondisinya di bawah kita. Langkah kedua, otomatis kita jadi sadar dan ngehargai nikmat yang kita punya. Langkah ketiga, kita berhenti ngeremehin apa yang kita miliki. Dan hasilnya, langkah keempat, hati jadi adem, jadi tenang. Lihat deh, grafis ini. Bedanya kelihatan banget kan? Kalau kita terus-terusan lihat ke atas soal urusan dunia, level kecemasan kita pasti meroket. Sebaliknya, kalau kita konsisten lihat ke bawah, level rasa syukur kita yang bakal naik. Arah pandangan kita itu, secara harfiah, ngebentuk realita emosi kita. Jadi pada intinya, formula ini tuh kayak penawar racun yang ampuh banget. Penawar untuk apa yang sering disebut penyakit hati, kayak iri, dengki, serakah, dan keinginan yang gak ada habisnya. Racun-racun emosional yang diam-diam ngerusak kebahagiaan kita. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana cara kita bawa ini ke kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat cara kerja perspektif baru ini. Ada cerita keren dari seorang bijak namanya Aun bin Abdullah yang benar-benar ngerangkum semua ini.
Dia bilang, pas aku bergaul sama orang kaya, aku nggak pernah secemas itu. Lihat kendaraan mereka lebih bagus, baju mereka lebih bagus. Tapi begitu aku bergaul sama orang miskin, aku malah nemuin ketenangan. Ini bukti nyata betapa lingkungan dan cara pandang kita nentuin kedamaian kita. Jadi ingat ini ya, ketenangan batin kita itu sepenuhnya ditentukan oleh kemana arah pandangan kita. Ini bukan hal sepele loh, ini adalah setir yang mengendalikan emosi kita. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Hari ini, pas ngejalanin aktivitas, lensa mana yang mau kita pakai? Lensa perbandingan yang bikin kita terus merasa kurang, atau lensa syukur yang justru bawa ketenangan? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.